pikiran bahwa memang daya dukung lingkungannya menurun. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilihat, dianalisis. Tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tetapi juga terjadi di banyak wilayah. Saya melihat memang ini soal tata kelola tambang, tata kelola investasi yang terkait dengan perkebunan kita, itu di lapangan perlu dilakukan evaluasi yang menuju ke arah perbaikan secara mendasar. Banyak konflik lahan yang terjadi. Saya pernah menjadi ketua tim Mesuji di Lampung. Perebutan lahan itu luar biasa. Waktu saya menjadi sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, kasus terbesar itu terkait dengan sengketa lahan pertanahan, mengalahkan laporan kasus korupsi yang diadukan oleh masyarakat. Dan itu rata-rata terkait dengan sengketa antara penduduk melawan korporasi. Nah, tentu saja ini persoalan yang tidak sederhana. Tidak jarang itu terkait juga dengan politik. Kontestansi pemilihan gubernur yang baru saja saya jalani itu menunjukkan bagaimana kesimpulan penelitian KPK bahwa daerah-daerah yang kaya tambang itu biaya politiknya besar itu terkonfirmasi. Saya berusaha untuk memberikan semacam pengalaman praktis langsung di lapangan bahwa maju ke kepala daerah itu tidak penuh dengan dana besar. Tetapi itu artinya saya bertarung dengan berbagai macam kepentingan, investasi dan beberapa korporasi yang sudah menaruh investasi yang tidak kecil di Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana pertarungan politik di satu sisi, investasi di sisi lain, sengketa lahan, daya dukung lingkungan, itu semua duduk dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana good governance itu menjadi pilar yang kita jadikan titik pijak pada saat kita melakukan investasi sektor tambang atau sektor perkebunan sawit maupun sektor-sektor yang lain. Karena kalau yang terjadi adalah bad governance, bagaimana korporasi berusaha untuk memperpanjang izin-izinnya tetapi melalui cara-cara yang koruptif, bagaimana yang terjadi adalah pemilihan kepala daerah yang syarat dengan praktik politik uang, bagaimana yang terjadi adalah izin-izin tambang yang di lapangan harus menyetor beberapa pendanaan agar lisensinya bisa keluar dan lain-lain, maka itu semua menjadi lingkaran setan yang ujungnya adalah rusaknya lingkungan kita dan bencana banjir. Karena akhirnya di lapangan yang terjadi bukan tata kelola tambang yang sesuai dengan pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah bagaimana dikeruk kekayaan alam itu untuk kepentingan beberapa orang dan kemudian itu tidak berimbas kepada kesejahteraan masyarakat di wilayah itu yang ujungnya adalah sengketa lahan. Ujungnya adalah konflik lahan. Ujungnya adalah kemudian kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Dan saya mengajak kita semua, ini bukan wacana baru, bukan original dari kami, tapi sudah disuarakan dengan sering dan lantang oleh beberapa kalangan. Momentum sudah berkali-kali, tapi ada baiknya kita kembali menyuarakan meresonansi ini lagi, bahwa mari kita evaluasi dengan secara bijak cara kita melakukan melakukan eksploitasi tambang kita, hutan kita, lahan kita, sehingga manfaatnya sebagaimana amanat konstitusi kita benar-benar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang itu artinya juga memperhatikan rakyat sekarang dan rakyat yang akan datang. Maknanya daya dukung lingkungan, kelestarian lingkungan kita juga harus kita hitung sebagai investasi bagi anak cucu kita. Karena kalau tidak kita memperhatikan itu, maka investasi kita sangat jangka pendek, merusak lingkungan, dan biasanya syarat dengan praktik-praktik korupsi.